dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan menampilkan role play, yaitu pasien rewel, komplain, dan juga marah. Perkenalkan, saya Nur Sania Sambe sebagai narator. Perkenalkan, saya Mayang Sari sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Putri Sleni sebagai pasien 1. Saya Mifkal Jana sebagai keluarga pasien 1. Saya Harmalia Jumita Sari sebagai pasien 2. Saya Nur Fadilah Putri Sentosa sebagai keluarga pasien 2. Saya Fatmawati sebagai perawat 2. Saya Hilal sebagai kami. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Simak videonya. Suatu pagi di rumah sakit Majene, terdapat seorang pasien bernama Nona Putri berumur 19 tahun yang dirawat inap di ruang dahlia setelah mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. Saat ini, pasien akan dikunjungi oleh perawat yang ingin melakukan tindakan perawatan luka. Sesampainya di ruangan, ketika perawat hendak membuka balutan perban luka pasien, pasien menjerit dan menangis. Hingga akhirnya keluarga pasien pun komplain atas tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Di ruangan yang lain, tepatnya di ruang melati, juga terdapat seorang pasien yang bernama Nona Hermalia berumur 19 tahun yang juga telah dirawat selama 1 hari di rumah sakit Majene dengan diagnosa penyakit tekanan darah tinggi. Pasien mengeluh sulit tidur karena kepanasan. Fase yang pertama yaitu fase pra-interaksi di ruang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nah, hari ini kita akan melakukan kunjungan ke ruang pasien di ruangan dahlia dan ruangan melati. Nah, untuk pembagiannya, untuk nurse Maya silakan mengunjungi di ruang dahlia untuk melakukan dan tolong lakukan keperawatan luka, dan untuk nurse Fatma silakan mengunjungi di ruang melati. Baik, silakan mengecek rekam medis terlebih dahulu. Siap. Oke, kami pamit. Di waktu yang sama namun di ruangan yang berbeda. Fase yang kedua yaitu fase orientasi. Kemudian, perawat pun memasuki ruangan perawatan. Tugas utama perawat pada tahap orientasi adalah membina hubungan saling percaya, mengidentifikasi masalah pasien, serta mengkaji perasaan dan perilaku pasien. Selain itu, pada tahap ini, perawat melakukan komunikasi terapeutik dengan teknik penerimaan, membuka komunikasi, diam atau hening, menawarkan diri, dan aktif mendengarkan. Perawat 1 dan perawat 2 pun mengecek rekam medis milik pasien dan memahami asuhan keperawatan apa saja yang harus dilakukan oleh perawat. Baik, perkenalkan saya perawat Maya yang bertugas pada pagi ini sampai sore nanti. Di sini saya akan melakukan perawatan, yaitu merawat luka adik. Sekitar waktunya itu 10 sampai 15 menit. Dan saya juga membutuhkan ibu agar nantinya ketika melakukan perawatan luka, ibu bisa melakukannya sendiri. Apakah ibu dan adiknya bersedia? Baiklah, nurse. Saya setuju. Selamat pagi, Dek. Pagi. Benar dengan Adelia. Bisa saya lihat gelang pasiennya, Dek, sambil saya cocokkan dengan KTP identitasnya. Oh iya, benar dengan Adelia ya, umurnya 19 tahun. Baik, perkenalkan saya perawat Fatma yang bertugas pagi hari ini untuk menjaga Adek dan memberikan asuhan keperawatan kepada Adek. Bisa saya minta waktunya 10 sampai 15 menit, Dek? Apakah Adek bersedia? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Fase yang ketiga yaitu fase kerja. Fase kerja adalah fase di mana pasien dan juga perawat ini bekerja sama untuk memecahkan masalah demi mencapai tujuan. Pada fase ini, perawat melakukan komunikasi terapeutik dengan teknik konfrontasi, informing, penerimaan, aktif mendengarkan, membuka komunikasi, diam atau hening, menawarkan diri, mendorong pasien mengungkapkan pandangannya, dan juga fokus. Dek, sekarang saya mulai membersihkan lukanya, Nak.
Saya mau buka dulu perbannya. Kalau ada yang merasa kurang nyaman nanti bisa bilang, karena ini mungkin sedikit tidak nyaman. Ya Nurse. Oke. Sakit Nurse, bisa pelan-pelan gak sih? Sabar dek nak. Sakit Nurse. Ya sabar dek, ini sudah pelan-pelan dek. Sudah sabar Nurse, tapi sakit sekali. Nah ini sudah selesai nih. Sudah nih dek. Masa sakit sekali lukaku. Nurse, lain kali kok kalau bu kaki pelan-pelan ki nurse, karena sakit ngerasa anakku. Iya bu, dia minta maaf karena kalau sakit, tapi saya sudah berusaha untuk pelan-pelan biar tidak sakit. Oh iya nurse, minta maaf kak juga nurse karena berkata kasar tadi anakku nurse. Iya tidak apa-apa. Apa keluhannya saat ini deh? Nurse, di sini nih AC-nya atau kipasnya tidak berfungsi karena kepanasan santan di sini Nurse. Anakku juga gerak, panas. Mohon maaf nah bu, karena memang AC-nya juga sedang dalam masa perbaikan. Mungkin nanti malam baru bisa dipakai. Ya minimal kipas begitu, tidak ada kipas begitu. Tidak bisa dipercepat ini perbaikannya nurse, perbaikan AC-nya karena Geras sekali kan Nurse. bersabar dulu lah dek, karena di ruangan sebelah juga itu sementara diperbaiki AC-nya. Nanti kalau sudah di ruangan sebelah baru di sini. Kami usahakan di secepatnya dek, bersabar dulu nak. Kita nih kasih perbaiki tuh AC. Mas kipas dengan AC. Sekali Nurse. Sekali lagi mohon maaf Nade atas ketidaknyamanannya Bu. Nanti buka juga nanti jendela sama pintu supaya masuk ke udara. Diusahakan di secepatnya diperbaiki AC-nya. Bersabar dulu Nade, mohon maaf atas ketidaknyamanannya Bu. Oh iya Nurse. Kalau bisa secepatnya di Nurse. Iya. Bagaimana dengan obatnya dek? Diminum secara teratur ya? Gitu obatku. Kalau makannya? Begini Nurse, anakku ini tidak terlalu nafsu makan di sini karena makanannya ngerasa hambar, tidak ada rasanya Nurse. Jadi saya kayak dari menunya begitu. Oh, kalau makanannya memang dia itu sesuai standarnya memang aturan dari rumah sakit. Karena kan ada juga tekanan darah tinggi, jadi dibatasi memang untuk menunya. Nanti kalau misalnya normal darah tingginya berarti di darah tinggi atau normal bisa nanti juga itu makan yang kayak biasa deh. Oh iya tahu Nurse. Sudah. Oke dek, sudah nih diganti perbannya. Bagaimana perasaan tak sekarang dek? Alhamdulillah baik Nurse, dan kelihatannya luka-lukanya sudah bersih Nurse. Maaf ya tadi Nurse sudah kasar. Ya, enggak apa-apa nih dek. Jadi saya tinggal dulu ini ya. Nanti kalau ada keperluan bisa hubungi saya ya Bu ya. Iya baik Nurse. Terima kasih Nurse. Bagaimana perasaan tak sekarang dek? Ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya dek. Perbanyak istirahat supaya cepat pulih. Oh iya Bu, tinggal dulu nah. Misalnya kalau ada kepentingan bisa panggil Kak di ruang perawat atau pencet tombol di samping tempat tidurnya dek. Tetap jika nanti kembali untuk cek keadaannya Nata Bu. Oh iya baik Nurse, kalau begitu terima kasih sebelumnya Nurse. Iya sama-sama. Permisi dek Bu. Ya terus.